perkenalkan nama saya Nahdia Mairina dengan nomor induk mahasiswa 305255027. Di sini saya akan membahas mengenai masa keemasan Islam. Oke. Aku akan membahas mengenai masa keemasan Islam. Nah, masa keemasan Islam itu adalah salah satu zaman paling keren dalam sejarah manusia. Zaman ini berlangsung lama banget, sekitar ratusan tahun, kira-kira dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Kenapa sih disebut masa keemasan? Soalnya di zaman inilah ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi meledak banget kemajuannya. Kemajuannya bukan cuma keren di zaman itu aja, tapi jadi fondasi buat dunia modern kita sekarang. Kebayang kan? Nah, mesin penggerak di zaman ini itu adalah dinasti Abbasiyah yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi. Mereka jago banget membangun. Mereka pindahin ibu kota ke kota baru yang super legendaris, Baghdad, yang kemudian menjadi pusat ilmu dunia. Kunci suksesnya itu ada tempat keren bernama Baitul Hikmah alias rumah kebijaksanaan. Didiriin sama Khalifah Harun al-Rashid. Baitul Hikmah bukan perpustakaan biasa, melainkan perpustakaan raksasa yang berisi tentang buku-buku dan jadi salah satu tempat penerjemah paling top di dunia waktu itu. Di dunia. Suasananya itu unik banget. Para penguasa mensupport penuh buat orang-orang pintar dari mana aja. Mereka ngundang ilmuwan terbaik, nggak peduli suku atau agamanya apa. Muslim, mau Kristen, Yahudi, Persia, India, semuanya diterima. Semuanya kumpul, didukung dana melimpah dari ekonomi yang lagi jaya buat satu tujuan, yaitu belajar dan nemuin hal baru. Ide-ide baru pun menyebar kemana-mana. Jadi ini bukan soal uang, tapi soal revolusi cara berpikir yang nyinarin peradaban manusia. Ayo kita kenalan lebih jauh sama tokoh-tokoh pada masa keemasan Islam. Yang pertama, di Baghdad, di Baitul Hikmah. Di sini kita akan ketemu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia bukan penemu yang ucuk-ucuk matematika. Anggap aja dia kayak koki jenius. Dia ngumpulin bahan-bahan terbaik ilmu dari Yunani, India, terus ngeracik resep baru yang sistematis dan gampang dipakai semua orang. Buku dia yang paling top itu judulnya Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, dari Al-Jabr inilah kita dapat kata Al-Jabr. Dia ngubah masalah sehari-hari kayak bagi warisan atau dagang jadi rumus yang gampang dipecahin. Gak cuma itu loh, dia juga ngenalin angka Hindu Arab seperti 0, 1, 2, 3 ke dunia barat. Coba aja kita ngitung perkalian susah pakai angka Romawi. Super ribet. Oke, dan dari namanya Al-Khwarizmi, kita dapat kata algoritma. Algoritma itu ibarat resep atau urutan langkah-langkah yang dipakai komputer buat kerjain apa aja. Kan ingat kan? Nah, fakta kerennya algoritma buatan Al-Khwarizmi ini itu jadi cikal bakal AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan pada zaman modern ini. Kalau kalian pakai Google Maps, itu kalian sama aja masih pakai warisan ilmunya beliau. Nah, coba kalian pikirin deh, tanpa aljabar, gimana caranya kita ngitung bunga bank atau pajak hari ini? Pasti ribet banget kan? Lanjut. Sekarang di Persia. Di sini ada orang paling jenius yang pernah ada, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Sina atau Ibnu Sina. Ibnu Sina ini benar-benar manusia serba bisa. Bayangin aja, umur 10 tahun udah hafal Al-Quran. Umur 18 tahun udah hatam filsafat Aristoteles. Gila kan? Tapi warisan terbesarnya di kedokteran. Bukunya yang paling wow adalah Al-Qanun fi Tibb.
yaitu kanon kedokteran. Ini ensiklopedia medis 5 jilid. Di situ dia ngejelasin anatomi mata kita dengan super duper akurat. Dia orang pertama yang sadar kalau penyakit TBC itu menular. Dan idenya, dia nyaranin karantina buat nahan wabah. Mirip banget kan kayak protokol COVID pada zaman kita dulu. Udah kepikiran dari dulu. Hasilnya, buku Al-Qunun. Saking lengkapnya, jadi buku kedokteran di universitas-universitas Eropa selama 600 tahun. Di waktu yang gak jauh beda, di Basra dan Kairo, ada Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham alias Al-Hasan. Dia sering dijuluki dengan ilmuwan sejati pertama. Nah, kenapa sih? Soalnya dia gak cuma percaya katanya atau percaya teori lama. Dia praktek, dia eksperimen. Nah, ribuan tahun orang percaya teori Yunani kalau mata kita nimbakin sinar buat melihat. Ibnu Al-Haytham ragu, dia mikir, kayaknya kebalik gak sih? Justru cahaya yang masuk ke mata. Buat buktiin, dia pakai kamera obscura, kamar gelap berlubang. Nah, itulah yang jadi cikal bakal kamera modern buat sekarang. Prinsip optik yang dia temuin jadi dasar buat semua alat modern, dari HP, kacamata, sampai teknologi laser. Keren banget kan? Coba berandai-andai deh, kalau Ibnu Sina hidup di zaman sekarang, kira-kira dia bakal nemuin apa ya buat kesehatan kita? Oke, selanjutnya kita terbang jauh ke ujung barat, ke Al-Andalus, Spanyol Islam. Di sini juga ada pusat peradaban yang gak kalah meneret, di tempat di mana orang Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup rukun dan bikin inovasi bareng. Oke, di sini kita ketemu Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Qasim, Bapak Bedah Modern. Buku andalannya Al-Tasrif itu isinya gambar detail lebih dari 200 alat bedah yang dia desain sendiri. Ada pisau bedah, jarum suntik, dan macam-macam deh. Dia juga yang pertama pakai cat gut, benang dari usus hewan, buat ngejahit luka di dalam tubuh. Benangnya bisa nyatu sama badan kita, jadi nggak perlu dicabut lagi deh. Teknik ini masih dipakai sampai sekarang. Bayangin aja, operasi tanpa alat-alat canggih gini. Nah, tokoh hebat terakhir dari Cordoba adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Rushd alias Averroes. Dia ini adalah hakim sekaligus filsuf top. Nah, dia itu terkenal karena ngomentarin karya Aristoteles. Dia bilang kalau filsafat dan agama itu bukan musuh. Dua-duanya itu jalan yang berbeda tapi sejajar buat nyampai ke kebenaran yang sama. Pikirannya ini, biarpun bikin dia sempat diasingkan karena dianggap neko-neko, malah booming di Eropa. Karyanya dulu api Renaissance di sana. Dampaknya gede banget. Karyanya jadi salah satu dasar pemikiran modern di Barat. Jadi, kebayangkan gimana tokoh-tokoh Andalusia ini ikut ngubah sejarah dunia? Tentu aja, daftarnya tuh masih panjang. Masih banyak orang-orang atau penemu-penemu lain. Kita mesti sebut satu tokoh lagi yang nunjukin betapa beragamnya inovasi zaman ini, yaitu Abu Al-Rayhan Al-Biruni. Al-Biruni ini itu seorang astronom, matematikawan, dan geograf super jenius dari Persia. Dia suka mengukur keliling bumi dengan akurasi yang gila banget. Cuman beda tipis dengan perhitungan modern pakai satelit. Buku astronominya Al-Quran Al-Masudi itu penting banget. Dia juga nongkrong di India bertahun-tahun, ngamatin budaya mereka secara objektif dan nulis perbandingan budaya yang adil. Dia mempromosikan dialog antar budaya. Dampaknya, dia ngebantu ngasih dasar buat ilmu geografi modern dan antropologi. Ini bukti kalau zaman itu ilmunya gak cuma satu bidang, tapi luas banget.
Jadi, hari ini kita udah kenalan sama beberapa tokoh-tokoh masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang keliru dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.